Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ataya Hasna Salsabila akan mempresentasikan mata kuliah materi PAI SMP dengan judul Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Bani Umayyah. Daulah Umayyah atau Kekhalifahan Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya. Daulah Umayyah mengalami dua periode, yaitu periode di Damaskus yang bisa dikatakan sebagai Daulah Umayyah pertama dan Daulah Umayyah di Cordoba, Andalusia yang bisa dikatakan sebagai Daulah Umayyah kedua. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Daulah Umayyah itu terbagi menjadi dua, Daulah Umayyah pertama dan kedua. Yang pertama di Damaskus dan yang kedua di Andalusia. Yang pertama itu berdiri sejak tahun 661 sampai 750 Masehi, yang berkuasa selama 90 tahun, dan pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Beliau merupakan khalifah pertama juga. Selanjutnya Daulah Umayyah di Andalusia yang sejak berdiri 756 sampai 1031 Masehi. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman ad-Dahir dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi dan masuk ke Andalusia, Spanyol. Selanjutnya, sebagaimana kita tahu, perkembangan dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Daulah Umayyah itu sangat banyak dan besar ya, seperti perluasan daerah kekuasaan Islam, pertumbuhan partai-partai politik, penyusunan organisasi negara dan pemerintahan, dan salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah di Damaskus. Nah, yaitu terbagi menjadi 4. Ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu filsafah. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Yang kedua adalah ilmu sejarah, yaitu segala ilmu yang mempelajari tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Selanjutnya ilmu bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, seperti nahwu, sorof, dan lain-lain. Ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang umumnya berasal dari bahasa asing atau bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia atau masa Bani Umayyah kedua. Yang pertama ada ahli kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Selanjutnya ada ahli bedah, dan itu sebagai ilmu bedah. Tokohnya ada Abu al-Qasim al-Zahrawi, dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Selanjutnya sejarah. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul Al-Tarikh. Dan selanjutnya ada bahasa dan sastra. Tokohnya yang terkenal dalam bidang sastra ketika itu salah satunya ada Ali Al-Qoli, karyanya Al-Amali dan Al-Nawadir. Selanjutnya, selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, seperti bidang arsitektur, adanya masjid-masjid, bidang militer yang membentuk 3 angkatan, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Yang ketiga ada perdagangan. Dengan perluasan wilayah, jalur perdagangan menjadi lebih lancar. Yang keempat, kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cat resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Selanjutnya, kesimpulan. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan di Cordoba. Perkembangan ilmu pengetahuan di Damaskus ada ilmu agama, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan ilmu filsafat.
Di Cordoba, Andalusia, ada ilmu kimia, bedah, sejarah, bahasa, dan sastra. Selain dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ada perkembangan dalam bidang lainnya, seperti bidang arsitektur, bidang militer, bidang perdagangan, dan bidang kerajinan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dan menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.